Seringkali kita, anak muda, dianggap tidak punya etika, gak pernah dengerin nasihat orang tua, hidup pun semau kita. Kadang-kadang bingung juga sih harus bagaimana, mau berbuat begini begitu pun selalu salah. Menurut kamu, bagaimana sih caranya hidup yang benar di mata Tuhan? Kalau gitu apa kita nggak bisa nonton lagi, terus ke kafe dan main game sama temen? Apa kita harus berdoa, pergi ke gereja dan baca Alkitab sepanjang hari? Gimana mau happy? Ya gak gitu juga sih guys. Menurut aku sih sikap hidup kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bertanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan dan itu menyenangkan hati Tuhan tentunya. Untuk itu kita harus punya lingkungan yang baik yang mendukung kita, punya komunitas rohani seperti Tunas ini untuk kita bisa belajar, sharing bareng, atau bermain bersama dan jalan bareng, dan masih banyak lagi. Supaya sebagai anak muda hidup kita benar-benar berkualitas dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kali ini Tunas akan belajar tentang kesalehan. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang dicatat memiliki kesalehan dalam hidupnya. Di antaranya Henokh yang hidupnya bergaul dengan Allah, yaitu selalu dekat dengan Tuhan dan menjauhi dosa. Begitu juga Yusuf yang difitnah, tetapi tidak mau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ada juga Raja Yosia yang merupakan seorang Raja Israel yang paling saleh. Yuk teman-teman, mari kita sharing bersama tentang kesalehan dalam ibadah Tunas. Mari kita siapkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Bukan nyisain waktu ya, ditunggu guys. Kesalehan adalah ibadah yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus hidup di dalam kesalehan? Karena kita mau memberikan respon atas kasih Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menebus dosa kita. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk meresponi kasih Tuhan dan belajar untuk taat kepada firman Tuhan Yesus. Contoh-contoh orang yang hidup di dalam ketaatan adalah seperti Yosua, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Henokh, Daniel, dan juga lain-lainnya ada di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa kita sebagai orang muda berhak atau wajib untuk hidup di dalam kesalehan? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Artinya bahwa anak-anak muda tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam kesalehan. Malah dia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya, menjadi teladan bagi lingkungannya, menjadi teladan bagi keluarganya. Seperti contoh Yosua. Yosua seorang yang taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah perkumpulannya, di tengah-tengah kelompoknya, dia dan Kaleb tetap teguh dan memandang positif akan janji Tuhan, di mana dia dijanjikan untuk sampai ke tanah perjanjian, tanah Israel. Dia hanya diberikan firman bahwa dia harus kuat dan teguh. Sampai 3 kali dikatakan harus kuat dan teguh. Dan dia memegang janji itu, dan apa yang terjadi? Dia berhasil masuk ke tanah perjanjian dan dia hidup sampai tua di tanah perjanjian, dan keluarganya serta bangsanya dilindungi dengan sempurna. Kita mau belajar di dalam kesalehan ini ada 2 hal, yaitu kita memegang janji Tuhan dan kita memegang perintah Tuhan. Tidak mungkin ada perintah kalau tidak ada janji. Tidak mungkin ada janji kalau tidak ada perintah. Artinya apa adik-adik? Bahwa kita melakukan kesalehan ini karena perintah Tuhan. Dan akibat dari kesalehan yang kita lakukan, kita menerima janji-janji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang berhasil dan menerima berkat. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kita hidup di dalam kesalehan, maka Tuhan akan memberikan kita banyak keberhasilan, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita sebagai orang Kristen kelak akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Jadi adik-adik harus melakukan kesalehan itu mulai dari sekarang, selagi masih muda. Adik-adik hidup di dalam kesalehan. Dan di dalam kesalehan itu banyak sekali hal-hal yang pasti akan kita hadapi. Contoh Yusuf hidup di dalam kesalehan. Meskipun dia sudah dibuang oleh saudaranya, dia disakiti oleh saudaranya, tetapi karena dia hidup di dalam kesalehan dan
dia berhasil naik posisi dan diangkat oleh Potifar. Tapi nggak sampai situ saja. Pada saat dia menjadi orang kepercayaan Potifar, istri dari Potifar menggoda dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan Yusuf mempunyai hikmat, dia tidak diam, tetapi dia berlari, dia keluar, dia kabur ya kalau bahasa kita bicara. Artinya kita akan menghadapi hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi saat kita mengingat bahwa kita harus hidup dalam kesalehan, kita harus berlari dan keluar dari situasi tersebut. Dan Yusuf berhasil melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang teguh Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Demikianlah kita mau menikmati kasih karunia di dalam Ibrani 12 ayat 15. Menikmati kasih karunia kuasa Tuhan di dalam kasih-Nya, dan janganlah supaya ada seorang pun menjauh dari kasih karunia itu. Kita mau belajar untuk hidup dalam kesalehan dan kita menikmati kasih karunia Tuhan, dan niscaya pertolongan Tuhan akan ada di dalam setiap kehidupan kita yang mengalami masalah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.